Oke, kembali ke Pak Jung Marbun. Ya. Kira-kira ketika bicara tentang tadi Michael Hedger, apa menurut Anda? Ketika Anda bisa menceritakan kira-kira kronologis yang terjadi di Cirebon? Iya, kalau yang di Cirebon yang sekarang ini ya, keterlibatan Michael Hedger. Nah, berdasarkan dua fakta yang saya ceritakan, sebenarnya ada fakta-fakta berikutnya, mungkin seperti apa? Dilakukan penyelaman terlebih dahulu, baru izin survei diterbitkan. Jadi ini kan melakukan penyelaman dulu ya? Iya. Baru bulan apa itu kira-kira? Itu sekitar bulan November 2008. November 2008. Dan kedua, pada bulan Juni 2009, itu juga informasi yang kita dapatkan, Hedger sudah mulai melakukan pengangkatan. Nah, tapi kemudian izinnya terbit pada bulan November kalau tidak salah ya. Agustus, November, survei itu ya. Itu survei untuk yang Agustus. Tapi antara 2009. Agustus 2009 ke November ini kan terlalu cepat ya. 3 bulan tiba-tiba bisa langsung. Biasanya berapa lama itu? Ya saya kira kan ini harus dulu ya. Ketika barang survei itu diangkat, disurvei, dan kemudian kan diceritakan dulu kira-kira ini layak nggak dilakukan pengangkatan kan? Ini ada yang menarik bahwa Michael Hedger itu Agustus 2007 itu dapat visa kunjungan 12 bulan. Iya. Jadi di dalam 12 bulan itu pasti dia sudah melakukan survei yang ilegal tadi. Makanya Agustus itu dia sudah dapat barangnya kan? 2009 itu ya. Dapat izin survei. Surveinya jadi ada survei dulu, baru kemudian ini ada barang. Ada kegiatan ilegal dulu, Pak. Ada kegiatan ilegal dulu. Kalau survei harusnya minta izin kan. Jadi ini ada kegiatan ilegal dulu, yang dengan visa kunjungan. Sudah nggak memenuhi ya standar LIPI, standar ini yang harus izin dan perizinan nggak ada ya, nggak ada. Nah ini. Yang lucunya, semua ini kalau kita teliti, mungkin perlu diadakan suatu tindakan. Bagaimana kita ungkapkan peristiwa ini di kasus Belanakan ya, Pak ya? Ya. Ini harus dibongkar. Karena apa? Ini siapa yang terlibat ini? Nanti ada kasus lagi yang menarik. Barang disita, kapalnya disita kan gitu. Loh, coba kapalnya disita, barangnya disita, tidak ada yang ditangkap. Bukan, menjadi tersangka. Anehnya Michael Hedger terada di situ dan tidak tersangka. Satu di dalam hukum, itu ada paling tidak itu penyertaan, Pak. Itu apakah nelayannya kapal itu terharu kegiatan dalam sebagai barang bukti dalam penyertaan. Jadi menarik, Pak ya, ada barang BMKG, curian, ada kapal tapi tidak ada satu orang pun yang ditahan. Bukan ditahan aja, Pak. Yang dijadikan tersangka itu tidak ada. Apakah itu tersangka sebagai langsung pelaksana ataukah penyertanya? Mungkin yang ngambil bukan manusia itu, Pak. Jadi di tengah laut jadi gerak sendiri. Oke, saya kembali kepada Michael Hedger sendiri nih, kepada Bung Jo. Jadi aktivitas Michael Hedger sendiri itu sudah melakukan survei ilegal. Survei ilegal. Dengan yang kata Bapak Pak Mulya tadi dapatkan visa kunjungan oleh salah satu PT ya, itu ya. Ini tidak dikatakan oleh PT. Tapi dia punya izin. Ini yang diajukan. Ya. Ini yang ngajukan itu adalah tidak ada keterangan di sini, Pak. Oh, ini Marindo Alam Internusa, Pak. Jadi yang mengajukan itu mereka. Jadi logikanya Marindo Alam Nusantara kunjungan apa kan gitu? Kalau kunjungan itu melakukan tindakan survei itu sudah melanggar. Oke. Tapi yang menarik tadi, seperti Anda bisa mengetahui, saya mendengar ada katalog, ada VCD dan semuanya itu bisa gimana kira-kira, Bung Marbo? Ya, artinya kalau barang setelah dilihat di survei, tentu kan pengusaha kan ingin bagaimana barang ini nanti ketika diangkat laku dijual. Tapi kalau sebelum dijual ya kan, tentu kita harus mengetahui secara pasti isi di dalam perut kapal itu seperti apa, didokumentasi secara lengkap. Ini jadi modal awal untuk kemudian dibuat proposal, disampaikan ke dunia internasional ada barang-barang seperti ini. Itu dilakukan oleh Michael Hedger? Iya, itu dilakukan oleh Michael Hedger dan itu bahkan
jadi alat dia untuk kemudian melakukan pengangkatan di perairan Belanakan saat ini. Karena dia sudah mendapatkan sudah mendapatkan investor itu ya. dan calon-calon buyernya. Itu nilainya kalau Michael Hedger mengiranya berapa? Sekitar 200 juta ya, kalau itu tidak salah. 200 juta ya? US dollar. Nah, itu belum nanti emasnya apa-apa belum lainnya lagi ya? emasnya, dan itu masih perkiraan. Bahkan bisa lebih dari itu. Ibaratnya kan, gitu. itu kan mungkin itu begini. Itu harga pasar gelap lah ya. Bukan, Ya. Itu barang yang sebagian sudah disita, yang belum diambil. Betul. Yang sudah diambil disita itu harganya 200 juta kan. Lah yang belum di dalam masih kapal yang sekarang belum diambil. Yang lebih gila lagi ini akan terjadi lagi. Alat bukti yaitu namanya kapal 2A Line dan Asli tadi itu dikatakan dipinjam pakai oleh yang memakai tadi, yang punya. Lah, apakah tidak ada kemungkinan akan dipakai lagi ngambilin barang tadi untuk nambah? Pemirsa, tetap bersama Insight Strategic Forum. Kita akan sesi terakhir, kita akan di closing tentang persoalan BMKT ini. Tetap stay tune di Insight Strategic Forum.